Saya cukup tertarik ketika Romo menyampaikan hubungan ekaristi dengan keluarga. Kira-kira apa sih maksud dari hubungan tersebut dan seberapa erat sih sebenarnya ekaristi ini dengan keluarga? Kira-kira bagaimana sih sebagai keluarga, sebagai orang tua dalam membina anaknya untuk selalu setia dalam iman Katolik, Romo? Shalom pemirsa YouTube Komsos KR. Hari ini 5 Mei 2024 telah diadakan acara rekoleksi bagi calon penerima komuni pertama yang diadakan di 3 tempat, yaitu di Gedung Kristus Raja, di Ruangan Fransiskus, dan di Perpustakaan Stanislaus. Bagaimana kelanjutan rekoleksi hari ini? Berikut liputannya. Kegiatan komuni pertama di Paroki Kristus Raja saat ini telah memasuki tahap rekoleksi yang diadakan pada hari Minggu 5 Mei 2024, dimulai pada pukul 9 pagi dan diakhiri pada pukul 13.00. Sebanyak 110 peserta komuni pertama yang didampingi bersama orang tua dikumpulkan di 3 tempat yang berbeda, yakni di Gedung Kristus Raja untuk orang tua dengan pembicara Romo Prasetyono CM, di Ruang Fransiskus yang ada di Gedung Kristus Raja, dan di ruang perpustakaan Sekolah Santo Stanislaus yang diperuntukkan bagi berkumpulnya anak-anak peserta komuni pertama dengan masing-masing pembicara, yakni Romo Priambodo CM dan Romo Wicaksono CM. Berikut wawancara saya bersama Romo yang telah menyampaikan beberapa materinya kepada orang tua dan anak-anak. Baik pemirsa YouTube Komsos KR, saat ini saya sudah bersama dengan Romo Pras yang telah memberikan materi kepada orang tua yang anaknya akan menerima komuni pertama. Baik, selamat siang Romo. Oke Romo, tadi ketika Romo memberikan materi, saya cukup tertarik ketika Romo menyampaikan hubungan ekaristi dengan keluarga. Kira-kira apa sih maksud dari hubungan tersebut dan seberapa erat sih sebenarnya ekaristi ini dengan keluarga? Ya. Pertama-tama yang saya sampaikan adalah nilai dari ekaristi, yaitu Yesus yang memberikan dirinya, tubuh dan darahnya yang ditumpahkan kepada kita semua untuk penebusan dosa-dosa kita. Lalu aspek pemberian diri, aspek berbagi inilah yang kemudian saya tarik menjadi penghayatan ekaristi dalam keluarga. Bersumberkan inspirasi dari Tuhan yang memberikan diri dan berbagi untuk keselamatan kita semua, maka dalam keluarga pun orang tua, anak-anak bisa banyak belajar satu sama lain untuk saling berbagi. Berbagi dalam hal-hal sederhana, dalam hal makan, kebersihan rumah, dalam saling merawat, menjaga, hadir, dan memberi perhatian. Perhatian itu kan juga harus dibagikan, juga waktu dan kehadiran. Kurang lebih itu pemahaman dasarnya. Oke, mungkin tadi pemirsa sudah mendengarkan sedikit sharing ya dari Romo. Mungkin sekarang Romo bisa memberikan sedikit pesan-pesan kepada orang tua, apa sih yang harus mereka lakukan setelah anak-anaknya ini menerima komuni pertama? Mungkin seperti tindak lanjutnya, Romo. Ya, anak-anak kita ini perlu ditemani, didampingi, agar mereka kalau menerima komuni, menerima dengan rasa hormat ya. Ketika masuk gereja, HP-nya diletakkan dulu, disimpan, lebih fokus dengan perayaan ekaristi. Lalu ketika mau menerima komuni, jangan lupa anak-anak diajari untuk berdoa dulu. Berdoa mau menyambut Tuhan. Nah, dalam hal ini memang contoh dari orang tua sangat diperlukan. Maka saya juga berharap Bapak Ibu, kalau misa gereja juga anak-anak diberi contoh yang baik, gadget, HP-nya disimpan dulu. Disimpan dulu, lalu anak beri contoh yang baik untuk lebih fokus kepada Tuhan yang hadir dalam ekaristi dan kita sambut dalam komuni suci. Kurang lebih. Oke, baik. Itu tadi adalah sedikit pesan-pesan yang diberikan oleh Romo Pras. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Shalom pemirsa YouTube Komsos KR, saat ini saya sudah bersama dengan Romo Pri yang diundang secara istimewa untuk mengisi materi pada saat rekoleksi penerimaan calon komuni pertama. Oke, baik, selamat siang Romo. Selamat siang Monik, sehat? Sehat Romo, puji Tuhan. Oke, Romo, kira-kira boleh tahu nggak sih sekilas materi yang tadi Romo sampaikan kepada anak-anak ketika Romo menjelaskan? Pada intinya kasih Allah itu begitu besar, dan kasih itu ditunjukkan dengan pemberian diri dalam perjamuan terakhir dan juga
wafat Yesus di kayu salib. Kasih ini diberikan, dipecah, dibagikan, dan menghidupi kita semua sampai sekarang gerejanya. Gereja ini selalu hidup oleh karena Ekaristi. Perayaan liturgi semuanya itu intinya juga Ekaristi. Jantung gereja, jantung iman kita juga Ekaristi. Maka Ekaristi ini belas kasih Allah yang besar, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, penguatan Tuhan, puncak pengalaman hidup kita menuju kepada Allah, tapi juga sumber rahmat-rahmat diberikan. Garis besarnya seperti itu, lalu dikaitkan dengan keluarga. Oke, Romo. Keluarga juga memberikan diri. Dari keluarga itu belajar mengasihi. Sejak kecil kita dikasihi, guys. Lalu juga dicintai, dipelihara, dibesarkan. Dan ini yang menjadi kekuatan, serta Paus Fransiskus mengatakan keluarga ini tidak sempurna. Orang tua tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna. Maka biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan dengan Ekaristi dan saling menyempurnakan satu sama lain. Oke, Romo. Ini kan Romo sempat menyinggung tentang keluarga ya, Romo. Kira-kira bagaimana sih sebagai keluarga, sebagai orang tua dalam membina anaknya untuk selalu setia dalam iman Katolik, Romo? Baik, saya gambarkan keluarga ya kayak taman nih ya. Kalau orang tua pohon yang besar melindungi yang kecil ya, dan bertumbuh bersama, gak ada yang mematikan. Bolehlah dengan Ekaristi ya menumbuhkan bersama, dijaga, dirawat sehingga bertumbuh semakin besar, dan boleh anak-anak, adik-adik juga dengan zaman sekarang yang semakin maju, rawan sekali juga orang tua ya, gangguan-gangguan dalam psikis, dalam mental, entah stres, selalulah untuk memiliki waktu untuk dekat dengan Tuhan. Selalulah memiliki waktu untuk hening merasakan kehadiran Tuhan. Juga di dalam Ekaristi, ayo misa harian naik gelem. Ayo kita Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Ekaristi tapi pikirannya nek jopo-jopo. Pas Mazmur tanggapan, apakah sungguh-sungguh hadir dengan Mazmur? Pas menerima tubuh Kristus, sungguh-sungguh ini menguatkan hidup. Jadi seperti taman keluarga itu. Oke, Romo, itu tadi kan apa yang dilakukan orang tua dalam sehari-hari. Nah, komuni ini kan juga nggak secara setelah pembelajaran tiba-tiba dilepas atau tiba-tiba diabaikan pelajarannya. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan orang tua setelah anak-anak ini menerima komuni pertama? Apa tindak lanjutnya, Romo? Tindak lanjut untuk bersama dan juga anak-anak memiliki komitmen pribadi ya, minta tolong karena kalian sudah mulai besar ya. Bukan anak-anak kecil lagi, tapi sudah mulai satu tahap, satu level lebih tinggi. Jadilah pribadi yang besar, yang berharga itu tadi. Sebagai pribadi yang naik satu level. Itu untuk menjaga apapun. Entah kepribadian, dalam keluarga, dalam gereja, dalam sekolah. Lalu untuk bersama keluarga, yuk, ayo misa bareng. Seneng loh, lihat keluarga misa jejer gitu, seneng loh. Rasanya aduh gitu. Dan bisa menimba sumber kehidupan, kebahagiaan, saling berbagi, dan sesuai tema ini, aku, keluargaku, mencintai, menghidupi Ekaristi. Kalau saya pikir ya selalulah menghidupi nilai-nilai Ekaristi, sekecil apapun dalam keluarga. Oke, baik. Itu tadi pemirsa adalah sedikit bincang-bincang ngobrol santai ya dengan Romo Pri. Boleh satu kata-kata? Boleh, Romo. Kata-kata hari ini. Apa, Romo? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, guys. Mungkin kita bukan orang yang sempurna, tapi oleh kasih Tuhan, maksud saya, kita disempurnakan. Oleh kehadiran satu demi satu dalam keluarga, kita menjadi sempurna. Terima kasih. Kau. Di akhir rangkaian acara, anak-anak diantarkan untuk dipertemukan dengan orang tua masing-masing. Dalam kegiatan ini, mereka diajak untuk saling mempererat ikatan kasih antara orang tua dan anak-anak. Baik pemirsa, demikian reportase rekoleksi calon terima komuni pertama Gereja Katolik Kristus Raja.
Saya Monica dan kameramen Bram serta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Melaporkan reportase Komsos KR.